banyak yang saya perhatikan psikologisnya terganggu. Karena apa? Dia jadi nggak tenang semenjak adanya utang dan bermasalah dengan utang tersebut. Ingat ya, setiap masalah yang ada dalam diri kita itu adalah pendewasaan diri kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kalau kita makin mahir, kita makin pengalaman dalam menyelesaikan masalah, insya Allah dalam berorganisasi, dalam memimpin baik keluarga, organisasi di masyarakat, organisasi di lingkungan, organisasi di perusahaan bahkan, itu semua dibutuhkan kepemimpinan atau leadership. Dan tugasnya pemimpin adalah mengecek drama-drama dan menyelesaikan drama tersebut. Memang udah tugasnya pemimpin kayak gitu. Jadi pemimpin itu bukannya harus yang setiap hari melihat operasional yang terjadi, namun beliau yang hanya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Punya tujuan apa nih yang akan datang? Nah, masalah apa nih yang akan dihadapi dengan tujuan kita ingin lebih besar lagi? Misalkan kita punya gaji 10 juta per bulan, tahun depan punya target 15 juta nih. Nah, kendala-kendala apa nih yang akan terjadi untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Nah, itu yang harus kita selesaikan sebagai pemimpin. Dan bagaimana agar bisa tercapai tujuan tersebut. Makanya dibutuhkan yang namanya silaturahmi. Untuk kita bisa belajar dari orang lain agar bisa dapat ilmu baru. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia adalah mesin pembelajar. Kalau misalnya kita nggak mau belajar lagi, berarti mesin ini udah berhenti. Mesin kalau udah berhenti, nanti akan jadi karatan dan nggak bisa jadi mesin yang produktif lagi. Sehingga apa? Lebih cocoknya seperti orang mati. Begitu udah mati, udah nggak bisa belajar lagi. Udah habis waktu belajarnya. Ya. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua yang nonton video ini, psikologis Anda memang sedang terganggu saat ini. Namun Anda masih punya teman, masih punya keluarga yang mensupport Anda. Tenang, utang itu bukan aib. Masalah apapun ya, bukan cuma utang. Itu semua akan bisa terselesaikan jika Anda membuka diri. Punya masalah utang nih, masalah pinjol, masalah utang apapun. Jangan merasa menutup diri bahwa itu hanya masalah Anda. Sering-seringlah main ke komunitas, sharing sama teman-teman yang sefrekuensi. Sehingga apa? Mereka punya insight lagi nanti, punya wawasan lain. Dan mungkin nanti ketemu orang baru yang mungkin pengalamannya lebih baik dari kita. Seperti saya sering mengajar bagaimana caranya lulus utang. Saya sering membagikan juga ilmu-ilmu ini di akun sosial media saya. Agar apa? Bisa jadi pembelajaran bagi orang lain. Dan saya senang banget nih kalau ada yang komen di sosial media saya mengucapkan terima kasih karena video saya mereka jadi lebih tenang hidupnya. Ya. Jadi jangan merasa gengsi dan hutang itu bukan aib. Hutang itu hanyalah kondisi keuangan. Kondisi keuangan ditentukan oleh nasib atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau yang menakdirkan kita untuk belajar dulu. Karena Allah tuh sebenarnya sering memberikan kita rezeki yang banyak, namun kita nggak sadar. Contoh misalkan kita napas, kita nggak perlu bayar, sedangkan kalau di rumah sakit kita harus bayar. Ingat, ada orang yang sakit stroke padahal dia kaya, namun mereka nggak bisa merasakan kekayaan tersebut karena kesehatannya yang terganggu. Kita yang sehat nih masih ngeluh, coba gantian sama orang yang sakit stroke, gimana rasanya? Jadi pasrahkan diri kita jalanin aja apa yang kita bisa. Namun setelah semuanya maksimal kita jalankan, pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan rezeki bukan kita, yang kita bisa lakukan adalah kita berpikir semaksimal mungkin dengan kemampuan dan skill kita untuk bisa bekerja, mendapatkan penghasilan, untuk bisa mengatur keuangan, pengeluaran kemana aja, alokasi kemana aja, itu bisa kita lakukan. Namun untuk pendapatan hari ini omset berapa, kita nggak bisa menentukan. Sekalipun Anda bekerja, kita nggak tahu tuh di bulan depan perusahaan masih jalan apa enggak, minggu depan masih jalan apa enggak, terus ada masalah apa sehingga nanti mungkin ada pengurangan atau mungkin ada penambahan gaji, kita nggak tahu ke depannya. Oke, jadi saran saya buat teman-teman semua yang mau belajar mengenai kehidupan, jangan buru-buru berpikir bahwa Anda yang punya masalah paling besar. Sering ketemu dengan orang lain, sharing bareng, sehingga apa? Pikiran kita terbuka, wawasan kita terbuka, sehingga kita dapat ilmu baru untuk bisa menyelesaikan segala macam masalah kita. Minimal itu. Atau kalau misalkan kita nggak dapat ilmu dari orang tersebut, kita bisa mengajarkan ilmu yang kita punya kepada orang tersebut
agar menjadi manfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita nggak dapat ilmu dari orang tersebut, minimal kita bisa berbagi ilmu kepada orang lain. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya ada yang namanya majelis ilmu. Pengajarnya belajar, selanjutnya mengajarkan lagi kepada orang-orang yang ingin belajar. Yang udah belajar, salurkan lagi ilmunya kepada orang-orang yang masih belum tahu ilmu yang kita pelajari tadi. Sehingga ilmu itu mengalir terus dan bisa menjadi wasilah orang-orang bisa berjalan di jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang Anda tanyakan lagi, silakan tulis di kolom komentar, dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan share kepada teman-teman atau relasi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.